tanggal 11 Maret yang mengacu pada peristiwa Super Semar di tahun 1965 lalu, menjadi momen istimewa bagi posko negarawan yang menginisiasi hadirnya Forum Negarawan guna menghelat acara bertajuk Pesan Kebijakan Negarawan dan Dialog, yang diselenggarakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Acara, Pesan Kebijakan Negarawan dan Dialog, melibatkan 17 remaja putri berpakaian merah dan 17 remaja putra berpakaian putih yang bertugas sebagai penerima tamu, 8 orang sebagai OC atau panitia tim 8 serta 45 tokoh negarawan yang mana angka-angka tersebut merepresentasikan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Eko Sriyanto Galgendu yang merupakan Ketua Posko Negarawan yang bersama dalam Forum Negarawan, melaksanakan deklarasi untuk memberikan pesan kebijakan negarawan Sabta Gatra kepada Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami yang bersama dalam Forum Negarawan memberikan pesan kebijakan negarawan Sabta Gatra kepada Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sebagai berikut. Pesan kebijakan negarawan Sabta Gatra. Pesan kebijakan negarawan Sabta Gatra. 1. Melaksanakan dan mengamalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang asli. Dengan sungguh-sungguh, tanpa khianat, serta bertanggung jawab. 2. Mencegah politik divide et impera. Memecah belah dan mengadu domba. Sesama anak bangsa. 3. Mencari jalan keluar dari permasalahan ekonomi nasional. Serta tidak menambah beban hutang negara dengan mengedepankan pembangunan yang strategis, substantif, tepat guna, dan tepat sasaran. 4. Memperkuat benteng pengamanan sosial di berbagai bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. 5. Menegakkan supremasi hukum dengan seadil-adilnya, dengan memihak yang lemah, dan membuat undang-undang yang melindungi segenap warga bangsa dan seluruh tanah tumpah darah, serta bertanggung jawab dalam melaksanakannya. 6. Memperkuat tradisi, adat kearifan lokal, serta pemikiran-pemikiran budaya yang dapat menciptakan situasi untuk bersatu
sesama anak bangsa. 7. Memperkuat pertahanan keamanan dengan cara memperkuat benteng ideologi, benteng politik, benteng ekonomi, benteng sosial, benteng hukum, dan benteng budaya, serta benteng pertahanan sebagai benteng pertahanan keamanan negara dalam menghadapi konflik georegional, geopolitik regional, dan internasional. Demikian isi kebijakan negarawan Sabta Gatra yang kami tujukan kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada bangsa Indonesia. Jakarta, 11 Maret 2023. Hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini. Alhamdulillah, saya diberi kepercayaan untuk bisa ikut serta dalam langkah gerak Posko Negarawan ini. Ini merupakan suatu pesan atau marwah yang diberikan tidak secara tiba-tiba, yang terpilih lah. Tentunya ini hal yang sifatnya suatu program atau gerakan yang bersifat material, yang ada konotasi ingin populer, ya seperti itu, dan juga mungkin ingin ada hal-hal yang di luar pemaksaan, ya. Jadi ini memang suatu refleksi kemerdekaan kita yang diberikan oleh tadi founding father kepada generasinya, kan seperti itu. Saya sangat bangga kan dengan ide-ide beliau ini. Dan ini saya juga selaku generasi harus bukan mau dan sebuah kewajiban gitu kan untuk memfasilitasi dan juga mengkapasitasi gitu kan, penguatan capacity development terhadap kondisi nanti event tersebut. Karena tadi sejauh mana kita sudah dengar bersama tujuan, kemudian konten yang telah disampaikan dari yang terhormat Pak Eko. Seperti itu. Ini adalah sebuah emas ya, yang mulai muncul gitu kan ke permukaan, yang harus dimaknai oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena ini adalah sebagai future ke depan kita berjalan ya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Tadi juga disinggung dari 45 ini merupakan sebuah proyek besar. Tapi maaf, jangan bicara proyek besar itu seperti hal-hal yang punya nilai duit, punten ya. Tapi proyek besar, proyek raksasa gitu kan, yang harus ini ditanggung-jawabi gitu kan oleh semua manusia Indonesia yang punya bekal hati pikiran yang bersih untuk membangun bangsa ini. Ini mengilhami gitu kan, sebagai para leluhur yang cinta kepada bangsa Indonesia untuk segera membuka hati pikiran, sama-sama membangun negara ini dengan hati yang bersih dan suci. Sementara menurut Prof. Yudi Haryono, acara Forum Negarawan menjadi ajang silaturahmi usai Indonesia dilanda COVID-19. Untuk segera membuka hati pikiran, sama-sama membangun negara ini dengan hati yang bersih dan suci.
Ada dua model ya, pertama karena kita temui dan ada dalam visi yang sama, keresahan yang sama, keinginan yang sama, dan memberi solusi yang beririsan. Yang kedua, memang mereka juga sedang mencari orang-orang yang punya pikiran yang sama agar menyampaikan suara yang sama. Jadi ada yang karena kemauan, tetapi belum punya kawan, ada yang kita temui supaya menjadi kawan. Dan dua-duanya seimbang lah, sekitar masing-masing 50%. Misalnya Prof. Suyadi itu sudah lama mencari cara supaya suara-suara kenegarawan ini bisa bersama dan sampai kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, agar lebih baik dalam bekerja. Sementara misalnya Laksamana Tejo Edi sudah lama mencari kawan, sudah lama mencari teman yang kemudian kita temui, dan setelah kita bertemu, sharing ide, lalu menyepakati bahwa perlu forum, perlu pertemuan, perlu dialog yang hasilnya nanti bisa disampaikan kepada pemerintah dan publik agar keresahan-keresahan dalam pikirannya, dalam hatinya bisa lebih berbobot karena bersama teman-teman yang lain. Jadi tokoh-tokoh 45 orang yang kita temui dan menyatakan kesediaannya untuk hadir, kalau dibagi ya separuh memang punya irisan pikiran yang sama, separuh juga karena kita temui dan kita ajak. Menurut Eko Sriyanto Galgendo, para negarawan yang jumlahnya 45 akan menyampaikan pesan kebijakan negarawan kepada Presiden Joko Widodo karena beliaulah pemimpin negara kita. Inisiator daripada posko negarawan diinisiasi oleh Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia atau GMRI yang didirikan oleh almarhum Pak Bupuro 12 dan almarhum Kiai Haji Patung Rahman Wahid, utamanya beliau. Kemudian saya sebagai ketua di situ dan juga pendiri. Pertemuan kami dengan Profesor Yudi Haryono mendirikan bersama posko negarawan, di mana program daripada posko negarawan adalah untuk melahirkan para negarawan di luar teman-teman yang ada di partai-partai politik. Kenapa pemikiran itu hadir? Dikarenakan bahwa kami melihat kondisi permasalahan bangsa dan negara ini sudah sedemikian rumit. Kalau kemudian penyelesaian permasalahan bangsa ini semuanya diserahkan kebijakan kenegaraannya kepada saudara-saudara kita yang ada di partai politik, kelihatannya ini terlalu berat. Sehingga butuh kekuatan yang lain, kekuatan dari para cendekiawan, kekuatan dari para pemuka-pemuka agama, para tokoh masyarakat, tokoh bangsa, para budayawan, semuanya yang sudah memiliki jiwa sebagai negarawan. Kemudian sambil terus belajar dan mencermati kondisi perkembangan politik sekarang ini, termasuk juga apa yang sudah diutarakan oleh Bapak Presiden Jokowi tentang kondisi ekonomi di tahun 2023 yang kemudian dikatakan oleh beliau. Artinya bahwa ada masalah sosial ekonomi di tahun ini yang kemudian bersamaan dengan kondisi hajat politik. Sampai hari ini kami, mohon maaf, masih melihat bahwa para politikus itu strategi ekonominya lebih kemudian memecah belah bangsanya sendiri. Sehingga kalau tidak ada sekelompok orang ataupun tokoh-tokoh yang kemudian menempatkan dirinya sebagai bapak, bangsa ini butuh bapak. Kalau dulu ada Gus Dur, sehingga kalau ada berbagai permasalahan sudah bisa kemudian diredam. Tetapi sekarang
kita tidak punya apa-apa. Karena kami sadar dan paham, tidak bisa sendiri ya Prof. Akhirnya kami bersama dengan yang lainnya. Mari kita teduhkan bangsa dan negara ini. Mari kita peluk hangat rakyat ini. Mari kita lindungi bersama-sama masyarakat ini. Mari kita rengkuh bersama-sama mereka yang selama ini merasa terpinggirkan, mereka yang merasa selama ini kalah, bahkan mereka yang merasa ini tidak mampu. Kita rengkuh sehingga harapannya bangsa ini bisa kembali kemudian bersama-sama dan bersatu. Dan kami meyakini satu hal yang sangat mendasar, bahwa kehebatan ataupun keberhasilan suatu negara kalau ada pemimpin yang bisa menyatukan bangsa dan negara tersebut. Tanpa ada dan lahir pemimpin yang bisa menyatukan bangsa dan negara tersebut, maka keberhasilan dan kehebatan suatu bangsa dan negara tidak akan pernah ada dan lahir.